Halo, selamat datang di channel 0 per 0 dengan saya Pak Git. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan masa depan ya. Yang kita bahas adalah Bitcoin. Kalau kita bicara Bitcoin, kita tidak bisa lepas dari yang namanya blockchain. Tapi saat ini untuk mempermudah bahasa dan penjelasan, saya tidak akan menjelaskan blockchain-nya dulu. Intinya Bitcoin ini adalah salah satu cryptocurrency, boleh dikatakan malah mother of cryptocurrency. Jadi ibunya mata uang kripto gitu. Jadi mata uang kripto saat ini itu kalau kita cek di market coin market cap-nya tuh mungkin ada 30.000 sampai 40.000. Nah, ini yang number one-nya itu Bitcoin-nya karena dia mother of crypto gitu. Jadi awal mulanya Bitcoin ini adalah dimulai oleh yang namanya Satoshi Nakamoto, yang sebetulnya itu juga belum jelas apakah asli namanya atau bukan, tapi dibuat seperti itulah gitu. Satoshi Nakamoto ini membuat white paper tentang penjelasan apa itu Bitcoin itu. Itu teman-teman bisa lihat, bisa download langsung di Google kok. Ada yang udah translatean, ada langsung di Google. Tapi metode penjelasan kali ini saya akan menjelaskan segampang-gampangnya dengan bahasa yang gampang gitu. Karena saya beberapa lihat channel yang lain tuh menjelaskan kok rumit banget gitu. Jadi begini, Bitcoin itu blockchain-nya. Ya, ada bentuknya, ada blok sama chain. Blok, chain, jadi ada blok, ada rantai, ada blok, ada rantai gitu, blockchain gitu ya. Bisa kita lihat pada gambar gitu kan, blockchainnya seperti itu gitu. Nah, di white paper ini dijelaskan kalau keseluruhan Bitcoin itu total supply-nya nanti itu 21 juta Bitcoin, atau dia akan berhenti di 21 juta Bitcoin. Terus gimana cara ngambilnya dari blok-blok tadi? Dari cara ngambilnya dari blok-blok itu namanya mining atau ditambang ya, kayak orang nambang gitu loh, kayak orang ngeruk tanah gitu. Cuman ini lewat cara komputasi ya, lewat cara komputer gitu kan, dengan internet gitu. Bukan cara nambangnya kayak digali, bener-bener digali seperti orang nambang emas gitu, enggak gitu. Jadi harus memecahkan sebuah teka-teki. Oke. Terus saya akan jelaskan sistem penambangannya. Sistem penambangannya itu nanti disebut ada yang namanya Bitcoin halving ya. Bitcoin halving itu terjadi pada 4 tahun sekali. Jadi sistem penambangan yang halving tadi ini kan saya bacakan ya, mungkin karena saya nggak mungkin hafal angka-angkanya gitu loh. Nanti juga akan saya tulis di skrip juga. Blockchain pada Bitcoin itu ada 210.000 blockchain ya gitu. Jadi pada 4 tahun penambangan pertama itu yang dihasilkan tiap blockchain adalah 50 Bitcoin. Jadi setiap blockchain itu menghasilkan 50 Bitcoin pada 4 tahun pertama, yaitu di 2008 sampai 2014, yang artinya tiap 210.000 dikali 50 itu menjadi 10.500.000 Bitcoin. Di tahun 2012 itu sudah tertambang atau terambil 10.500.000 Bitcoin. Kemudian di halving yang kedua berarti tadi kan dari 50 ya, halving kan artinya separuh, berarti 50 Bitcoin kemudian tahun berikutnya itu 4 tahun berikutnya itu jadi 25. Berarti 25 dikali jumlah blockchain-nya tadi yang 210.000, yang hasilnya adalah 5.250.000
Bitcoin di 2016 ya. Kemudian di tahun 2016 ke 2020 yang tadinya 50, 25 jadi 12,5. Nah, 12,5 ini dikalikan dengan jumlah blockchainnya yang 210.000 itu menjadikan dia hanya mendapatkan 2.625.000 Bitcoin. Kemudian 2020 ke 2024 yang tadinya 12,5 itu 12,5 Bitcoin per blok itu menjadi 6,25 Bitcoin per blok. Berarti di 2020 hingga 2024 itu hanya 210.000 dikali 6,25 yang hasilnya adalah 1.312.500 Bitcoin. Jadi halvingnya kemarin itu di tanggal 19 April 2024. Nah, mulai tanggal 20 April kemarin 2024 itu satu blok itu hanya bisa menghasilkan 6,25 dibagi 2 berapa tuh? Berarti 3,125 Bitcoin itu satu bloknya untuk 4 tahun ke depan gitu ya. Dan makin lama makin makin langka hingga ini berakhir di 2140 gitu. Nah, ini pada gambar saya lihatkan adalah di time frame kalau nggak salah 2 week ya atau 2 minggu itu kelihatan gitu loh. Dia trend line-nya masih uptrend di time frame besar gitu ya. Kalau ada fluktuatif itu ya wajar karena di situ ada transaksi jual beli di situ ya. Nah, tapi pada prinsipnya ini masih uptrend. Mungkin sampai kapan kita nggak tahu ya. Sampai kita nggak ada dia masih uptrend gitu. Karena ini nanti adalah jadi barang langka yang sangat berguna. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini, kenapa kok itu bisa berharga gitu loh Bitcoin itu. Nah, gini awalnya. Awalnya dulu Bitcoin itu dipakai buat transaksi judi online antar negara. Jadi kalau kita mau main judi di di internet itu, kita tidak perlu membeli US dollar atau segala macam. Nah, kita perlu cuman pakai Bitcoin aja. Nah, kemudian dipakai buat transaksi jual beli senjata perang, terus dipakai buat pencucian dan segala macam ya. Makanya kalau ada orang saham kan selalu bilang kalau Bitcoin itu nggak ada jaminannya, beda dengan saham ada perusahaan gitu. Nah, Bitcoin ini ada jaminannya adalah tingkah laku manusia. Selama manusia masih suka perang, suka cuci uang, terus jual beli narkoba dan segala macamnya gitu. Nah, alat ini bisa digunakan untuk itu. Jaminannya adalah itu dan terbukti sampai sekarang masih digunakan. Dan untuk beberapa negara, Bitcoin ini sudah menjadi sebagai bisa alat tukar gitu ya, terutama El Salvador gitu dan beberapa negara lainnya. Kalau di Indonesia, kalau kita bertransaksi dengan Bitcoin itu pidana gitu, nggak boleh. Kita harus bertransaksi dengan mata uang rupiah. Jadi Bitcoinnya harus dicairkan dulu. Bitcoin ini resmi menjadi sebuah aset ya, itu di tahun 2012. Jadi ada market cap di Amerika, ya market cap-nya saham juga gitu ya. Itu menyatakan kalau ini adalah sesuatu yang berharga, itu marketnya baru dibuat 2012. Tapi sebelum itu udah digunakan buat transaksi ya sama macam-macam orang gitu ya. Termasuk ada yang namanya Bitcoin Pizza Days yang di tanggal 18 Mei 2010 gitu ya. Jadi ada orang beli pizza
dua pizza ukuran besar itu dengan 10.000 Bitcoin bayarnya. Coba bayangkan kalau sekarang satu Bitcoin sekarang harganya 1 M lah, 1 miliar. Kalau dikali 10.000, 10 triliun gitu. Jadi awal Bitcoin dulu juga harganya nggak tinggi ya. Kalau kita lihat awal banget di 2009-2010 itu sekitar 60 rupiah gitu. Kemudian 2012 ke 2013 itu sekitar $1 ya. Kalau kita lihat yang di apa nih, di time frame yang kita punya ini, nah itu kelihatan gitu loh. Di 2017 ini market Indonesia ya, market yang di Indonesia ya. Di 2011 sih kalau nggak salah, di 2017 nih kalau nggak salah di situ ada garis kuning itu terlihat angkanya harganya cuma 7.200.000 sekian gitu ya. Saya nggak hafal angkanya. Sekarang ya 900-an sampai 1 M lah gitu. Gini teman-teman. Menurut saya untuk sementara penjelasan saya tentang Bitcoin itu cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau unek-unek atau apalah, tolong di komen gitu ya. Jadi nanti saya bisa respon gitu kalau memang teman-teman mau beli Bitcoin itu kapan saatnya. Sekarang saatnya Bitcoin beli gitu. Karena 2025 nanti saya prediksi di atas 2 M. Gitu. Jadi silakan teman-teman tanyakan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan pada saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.